Duit. Money, money, money. Tes 1 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan bahas FR tanggal 25 Juli sesi 2 ya, teman-teman ya. Nah, sempat kemarin baru sesi 1, Kak Mulia nggak sempat buat. Kita lanjut ya dari FR ke 25 yang dikirim oleh teman-teman kita yang sudah tes. Oke, kita mulai. Nah, di soal nomor 25 ini itu ada muncul soal tentang pembangkit listrik. Jadi di sini dikatakan pembangkit listrik tenaga apa nih ya, didirikan oleh perusahaan swasta. Kita nggak tahu nih apakah tenaga uap ataukah tenaga apa ya. Kayaknya itu tenaga surya, ini kurang lengkap tuh ya. Sepertinya nih kalau Kak boleh perhatikan, ini sepertinya pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya. Nah, oleh perusahaan swasta, apa inisiatif pemerintah untuk menjalankan perusahaan tersebut? Oke, untuk pilihan gandanya teman kita tidak ingat, tapi kalau dari gambarannya sepertinya mendorong pihak swasta biasanya untuk ikut serta dalam penyediaan listrik pemerintah. Itu ya nanti ya, silakan dipilih pilihannya. Kemudian nomor 24 muncul soal tentang otonomi daerah. Di sini dikatakan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Tentu hal ini ya, daerah punya kewenangan dalam mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat. Nah, dalam sistem otonomi daerah di Indonesia nih, apakah yang menjadi fokus utama? Berarti ditanya nih fokus utama ya dari kewenangan daerah dalam mengelola urusan pemerintah. Lagi-lagi tidak ada pilihan gandanya. Ya, kalau Kak Mulia biasanya itu pelayanan publik ya untuk pembangunan. Ya, jadi nanti dulunya itu pelayanan publik dan pembangunan. Ya, pelayanan publik. Ini TWK rasa TKP ya, pelayanan publik. Oke, kita lanjut. Kemudian FR berikutnya itu nomor 23, FR ke-23. Oke, kamu hapus dulu. FR 23 tentang Pancasila ya. Jadi di sini dikatakan Pancasila itu berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara, serta menjadi acuan dan merumuskan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari penjelasan di atas bermakna, nah ini nih yang agak susah ya kalau ditanya makna-makna ya. Biasanya itu nanti opsi jawabannya pilihlah tentang produk hukum yang dihasilkan negara tidak boleh bertentangan. Intinya enggak, carilah hal-hal yang tidak boleh bertentangan, mau itu produk dan lain-lain yang bertentangan dengan Pancasila ya. Oke, lanjut nih. Soal FR ke-22. Di sini muncul soal tentang Komisi DPR. Adalah kelompok-kelompok yang berisi anggota DPR. Komisi ini bertugas menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Ditanya nih, salah satu fungsi dari Komisi X, Komisi 10 ya. DPR RI adalah bergerak dalam bidang apa? Ya, kalau menurut kamu lihat di sini ada pilihan jawabannya ya. Nomor 22 itu sepertinya B ya, di bidang pendidikan, riset, olahraga, dan kepariwisataan. Oke ya, nanti tanya sama, silahkan diskusi apakah yang Kak Mulia bahas ini udah benar. Kalau salah silahkan di ini ya, kita benarkan di kolom komentar. Nomor 21 ya, FR ke-21 dalam sila kelima menyatakan bahwa diwujudkan bagi masyarakat Indonesia keadilan perlu diwujudkan karena merupakan dasar dari suatu masyarakat yang berfungsi dengan baik dan adil. Apa yang akan terjadi jika keadilan dalam suatu negara itu nggak terwujud? Ya, ini lagi-lagi ya tentang ini ya, tentang implementasi dan kita disuruh ini ya. Eh, Kalau menurut kamu sih kalau ini terjadi biasanya itu ketidakpuasan masyarakat ya. Ya karena dapat menciptakan kesenjangan sosial, menurunkan kepercayaan pemerintah. Jadi ya seperti halnya kejadian-kejadian akhir-akhir ini ya, masyarakat udah mulai kurang percaya dengan pemerintah, baik terutama tentang kayak seperti kepolisian ya. Nah, semoga bisa diperbaiki. Amin. Lanjut eh, soal semua berikutnya nomor 20. Ya, soal nomor 20. Dalam mengelola kemajemukan menuju integrasi nasional Indonesia melalui sejarah panjang dalam pembentukan NKRI,
Berikut ini yang bukan termasuk peristiwa yang mendukung integrasi nasional adalah, ini harus tahu pilihan jawaban ya. Kalau nggak salah ini soal ini nomor 20, ada menyatakan, ya Kak mengingat aja ini mirip soal 2021. Ada yang menyatakan hukum dan HAM, ya. Lalu ada lagi nanti yang menyatakan soal nomor 20, sorry. Nah, kemudian ada menyatakan tentang Sumpah Palapa ya. Nah, Sumpah Palapa. Kemudian ada menyatakan tentang gerakan organisasi Budi Utomo. Berarti ini Budi Utomo. Kemudian ada juga tentang dekret presiden. Nah, dekret presiden. Kemudian ada juga tentang Sumpah Pemuda atau Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ya. Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Ya biasanya kalau NKRI ini berhubungan dengan apa? Ya dekret presiden. Oke. Oke lanjut nih, kita ke soal ke-18, FR ke-18. Pada masa pergerakan nasional, ya, nomor 18, ada banyak organisasi yang ikut andil dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, diantaranya Serikat Islam. Oke, Serikat Islam sering ya keluar ya. Lantas apa yang melatar belakangi Serikat Dagang Islam didirikan sebagai suatu organisasi pergerakan nasional? Oke, tujuan Serikat masih Serikat Dagang Islam ya. Kalau Serikat Dagang Islam tuh kalau nggak salah kamu lihat karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Berarti masih tujuan utamanya adalah ekonomi. Oke, lanjut nih FR ke-17. FR ke-17 ini dikatakan tentang ya, apa nih? Indice Party ya, IP ya, merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda, didirikan di Bandung tanggal 25 Desember 1912 yang dipelopori oleh Agnes Dowes Dekke, Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Mereka dikenal dengan, ini mudah ya, 3 serangkai. Semoga ini dapat ya teman-teman ya. Oke lanjut. Nah lanjut nih FR ke-16. Pelatihan pencegahan maksudnya paham radikalisme di kalangan generasi muda merupakan langkah solutif untuk mencegah kasus radikal di lingkungan masyarakat terutama generasi bangsa. Oleh karena itu pelatihan tersebut perlu diperhatikan dan dilanjutkan dengan tujuan utamanya adalah ini tentang radikalisme nih ya. Kalau menurut kakak radikalisme itu untuk mencegah terjadinya kasus radikalisme di kalangan generasi muda ya. Biasanya radikalisme itu tujuannya ke teroris teman-teman ya. Jadi dia urutnya adalah radikalisme itu punya jiwa-jiwa yang nantinya melahirkan paham-paham teroris. Itu yang ya. Oke, sekian FR Kak Mulia untuk sesi 2 ya. Nah, kita akan lanjut FR ketiga kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak.